Jessica Rifadi Bintari dari kelas 1A jurusan Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah Pancasila dari masa penjajahan sampai sekarang. Langsung saja, Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan pedoman warga Indonesia dalam menjalankan hidup kemasyarakatannya. Sebagai warga Indonesia, sudah seharusnya kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pengalaman atau penerapan nilai Pancasila sebenarnya sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dari masa ke masa. Penerapan Pancasila mengalami dinamika dari masa ke masa. Salah satu faktor penyebab dinamika penerapan Pancasila pada tiap-tiap periode adalah adanya perubahan kebijakan pemerintahan. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan. Mengutip situs Kementerian dan Kebudayaan, Kemendikbud, penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1959. Sejak saat itu, Pancasila sudah dijadikan falsafah hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Maka pada saat itu pula, warga Indonesia sudah bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan menjadi bangsa yang mandiri. Artinya, warga Indonesia ingin menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa adanya campur tangan dari penjajah dan terlepas dari bentuk ancaman apapun, baik itu dari dalam negeri atau dari luar negeri. Dalam menerapkan Pancasila di masa awal kemerdekaan ini, ditemui banyak permasalahan. Di antaranya yang pertama, pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia yang ada di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Tujuan utamanya untuk mendirikan negara Soviet dengan ideologi komunis. Yang kedua, ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini bertujuan untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negaranya. Yang ketiga, ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan ini bertujuan untuk mendirikan negaranya sendiri. Nah, yang keempat ada Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta, biasa disebut dengan Permesta, sebagai bentuk gerakan protes ke pemerintahan pusat. Nah, pada masa Orde Lama, penerapan Pancasila pada masa Orde Lama ini terjadi pada tahun 1945 hingga 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Selain itu, pada masa ini, bangsa Indonesia masih mengalami peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Maka dari itu, dalam penerapannya masih diperlukan proses adaptasi. Sebagaimana masyarakat ada yang merasa setuju dan sebagian lagi ada yang merasa keberatan. Dalam penerapannya ditemui beberapa tindakan penyimpangan terhadap Pancasila. Salah satunya pemberontakan PKI yang dilakukan oleh DN Aidit pada tanggal 18 September tahun 1965. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi menjadi komunis. Masuk pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini dimulai saat Soeharto resmi ditetapkan menjadi presiden. Dalam masa pemerintahannya, Soeharto berusaha untuk memulihkan kembali beberapa kekacauan yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Upaya pemulihan kembali ini ditandai dengan dibuatnya Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Diadakannya pemilu, pendidikan pelaksanaan pedoman, penghayatan dan pengalaman Pancasila, serta pemerataan pembangunan. Tentunya, upaya pemulihan oleh Soeharto ini mengacu pada nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contohnya, pemerataan penduduk.
Ini bisa dikaitkan dengan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pemerintahan Soeharto juga ditemui beberapa masalah, seperti kasus KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, ada hak berpendapat juga dibatasi dan adanya dui fungsi ABRI. Nah, masuk pada masa reformasi ini dimulai saat Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie. Mulai pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara terus digunakan hingga saat ini. Tidak hanya itu, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya juga berkurang. Pemerintahannya, B.J. Habibie berusaha untuk memperbaiki sistem ekonomi, mereformasi bidang politik dan hukum, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum, dan lain-lain. Mulai pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara terus digaungkan hingga saat ini. Tak hanya itu, upaya penggantian ideologi Pancasila dan ideologi lainnya juga berkurang. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.